Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika bel berbunyi berarti pelanggaran terjadi. Pelanggaran yang pertama adalah toleransi. Ya, Bang Zuma sudah pernah ada di sini sebelumnya. Bang RK juga mungkin sudah pernah dengar dari bawah. Jadi kalau bel berbunyi pertama adalah toleransi. Dan kalau bel berbunyi yang kedua berarti ya otomatis diturunkan, bukan di-kick ya, diturunkan. Karena itu sudah sesuai dengan aturan, yang tersisa akan menjadi pemenang. Tetapi kalau selama 45 menit itu tidak ada pelanggaran lagi, maka penilaian akan dinilai dari manner, metode, dan meter. Manner selama berdebat, metode yang digunakan, dan materi. Di sesi yang kedua kita akan mulai penilaian dari nol ya teman-teman. Jadi kalian berdua percaya diri, semangat, fokus. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kita sedang tidak membahas Isa, tidak membahas Mesias. Kita sedang membahas kapan Yesus menjadi Kristus. Fokus on tema. Layar akan dibesarkan dengan seimbang, tetapi jika ada teman-teman debater, Pak Bang Suma dan Bang RK, jika ada yang menampilkan data, otomatis nanti akan dibesarkan oleh admin saya, oleh tim saya, nanti akan dibesarkan, jadi datanya akan lebih ke expose. Kita akan segera mulai, prepare yourself, 130 second, timer akan dimatikan, aturan semuanya sudah jelas, kalian akan segera masuk tektokan, jangan panggil saya, kalian berdua ini tektokan langsung, saya hanya akan masuk kalau ada pelanggaran atau kalau waktunya sudah habis. Barusan tim saya mengabarkan teman-teman ternyata ada 27 channel YouTube yang menayangkan live kalian sekarang. Dan dari 27 itu 19 dalam negeri dan sisanya di luar negeri. You guys going viral on internet right now. Dan juga di TikTok ada lebih dari 7 room yang sedang menayangkan paralel debat kalian. Ini adalah puncak dari big match partai keempat debat profesional Superboy dialektika lintas agama di partai keempat antara perwakilan dari teman-teman kita beragama Islam yang terhormat Bang Zuma akan berhadapan langsung tektokan dengan yang terhormat perwakilan dari teman-teman kita Katolik adalah Bang RK. Timer akan dihentikan. Dan kalian silakan berdebat tektokan head to head profesional mulai dari kolom komentar bebas teman-teman, yang diikat aturan hanya di atas. Ingat aturannya, tektokan 45 menit maksimal dimulai dari sekarang. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus. Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari... Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. Terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami kematian. Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus, memang betul itu. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di mute mikrofonnya. Siapakah yang terkena pelanggaran? Teman-teman yang ada di bawah, pelanggaran pertama terjadi cepat sekali ya. Yaitu pelanggaran pertama terjadi untuk Bang RK, perwakilan debater dari iman kekristenan. Saya jelaskan dulu mengenai pelanggarannya adalah di situ, kalau kalian dengarkan baik-baik, adalah strawman argumentum sekaligus gambler fallacy. Tapi ini adalah pelanggaran pertama, jadi tidak akan terkena apapun. Ya, dengan memberikan, kita lihat
tema yang di layar itu Yesus menjadi Kristus ya. Semoga saya tidak salah, karena tema yang kalian ajukan adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Jadi kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengkutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Kecuali tidak tertulis, lalu itu adalah serangan dari Bang RK dan disetujui oleh Bang Zuma, itu pelanggaran. Semoga teman-teman di bawah ngerti ya. Bang Zuma hanya sedang mengquote apa yang tertulis di kitab suci. Justru kalau Bang Zuma memelintir ayatnya ya berarti ya pelanggaran seperti itu. Tapi tidak mengurangi apapun. Satu pelanggaran dari pihak Bang RK, 0 untuk Bang Zuma. Semangat, jangan berkecil hati, tidak ada mengurangi apapun. Waktu masih tersisa 44 menit 2 detik, baru banget. Silakan teman-temanku, aku optimis banget. Silakan kalian berdua dilanjutkan. Lampu kuning Bang RK, jangan ada pelanggaran lagi. Bang Zuma masih 0. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya. Silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya. Ya, saya bertanya. Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Yun. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadeja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasulku kepadamu menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya. Betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Terima kasih kepada dua debater. Sekali lagi memang ini adalah sesi yang sangat menyebalkan. Maafkan Superboy, tetapi aturan tetap aturan. Pelanggaran terjadi kepada debater muslim atas nama Bang Zuma 01 official. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Karena ini tidak dibatasi timer, jadi waktunya banyak buat kalian. Harusnya sebutkan dulu sumbernya di mana, kalau bukan Al-Quran atau hadis atau apapun, tunjukkan datanya, buka, lalu jelaskan. Dengan tujuan supaya tidak di-framing oleh lawan. Atau kalau ada yang nge-record, Bang Zuma tidak di-framing di luar, seperti itu. Masing-masing sudah satu pelanggaran, dan masing-masing sudah lampu kuning, tolong lebih fokus. Dan teman-teman di kolom komentar, silakan kalian bebas, dan kalian berdua calm down. Aku kasih waktu 30 detik, fokus, tidak berpengaruh apapun ya, baru lampu kuning. So, fokus, calm down. Kita hanya akan membunyikan pelanggaran kalau benar-benar pelanggaran yang serius, tendensiusnya akut. Kalau tipis-tipis, aku akan kasih kelonggaran supaya jalannya debat juga tetap menarik, seperti itu. Satu pelanggaran untuk Bang RK, satu pelanggaran untuk Bang Zuma. Masing-masing sudah lampu kuning. Fokus ke tema, kapan Yesus menjadi Kristus? Tunjuk data dulu, baru narasi. Maafkan hostnya yang menyebalkan ini, tetapi aturan tetap aturan. Data dulu, baru narasi. Waktu masih tersisa 42 menit 12 detik. Silakan dua debator putra Indonesia yang cerdas, silakan. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus, penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia antikristus. Dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, penyesat akan muncul setelah aku. Iya. Dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku antikristus, mengakui Yesus yang lain.
Ya. Di mana dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16. Ya. Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma, jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan. Baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So bebas, silakan di atas. Dilanjutkan, waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya, karena kita mau bahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. Saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Antikristus. Oke, kamu dalam Yesus. Antikristus. Nantikan, sabar, saya butuh waktu karena memang kalau berbicara antikristus. Oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus, dari Roh Allah itu sendiri, ya. Anak-anakku, seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun Anak. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, Anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya balik bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya, tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran, gitu ya. Nah, ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perhatikan, saya perlihatkan saudara,
di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, tidak ini masih ini tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana? Itu dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus. Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Nah, itu ya, saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? Kok nggak kayak gitu? Silakan. Dua debater silakan mute mikrofonnya. You guys need to calm down. Tarik nafas. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran ya. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran, tetapi ada tipis-tipis stroman argumentum di sini bahwa perwakilan dari debater Islam hanya menjawab pertanyaan dari Bang RK sebelumnya, dan yang Bang RK tanyakan juga untuk teman-teman di bawah yang bilang Bang RK keluar tema tidak. Kalau kalian ingat di awal aku bilang diperbolehkan mirroring as long as Yesus dan Muhammad, Allah Tritunggal dan Allah Subhanahu wa taala boleh. Justru kalau Isa atau di luar itu yang nggak boleh. Jadi Bang Zuma juga tidak melakukan pelanggaran dengan membahas antikristus itu sebagai responsif dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang RK di 21 menit ke-19 tadi. Seperti itu. Ya, hati-hati, tarik nafas, jangan ada emosi. Kalian berdua, Bang RK yang kontak untuk meminta debat, fokus pada tema debat, nothing personal business, itu nanti urusan kalian di rumah masing-masing. Sekarang fokus pada tema. Oke, tarik nafas, jangan dikuasai emosi karena aturan paling umum dalam debat, siapa yang duluan emosi, dia yang duluan kali kalah. So fokus, 10 detik menuju. Host kalian masih mendengarkan kata demi kata, diksi demi diksi, sambil tangan kanan di soundcard, tangan kiri di ampli, dan segala macam anti-vertex dan segala macam. Aku cek sumbernya juga. So kontrol emosi, kalian tidak terburu-buru, waktu kalian masih banyak. Masing-masing sudah satu pelanggaran. Tolong berhati-hati. Dan teman-teman di bawah, Bang Zuma tidak melakukan pelanggaran apapun, Bang RK juga tidak melakukan pelanggaran apapun. Bang Zuma hanya memberikan responsif atas pertanyaan, dan ketika Bang RK mirroring tentang Muhammad itu juga diperbolehkan oleh aturan, kecuali di luar itu. So siap-siap, 10 detik menuju untuk dilanjutkan. Waktu masih tersisa 38 menit 12 detik. Oke, Bang Zuma, dari tadi saya tanya. Ketika saya bilang buka mikrofon, nggak apa-apa, mungkin baru pertama, silakan di-mute Bang RK. Dan waktu masih tersisa 39 menit 12 detik, dimulai dari sekarang.
Cuma perhatikan, Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemenak, tahlili. Dia mengatakan, Saya tanya kamu sepakat atau tidak dengan dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir tahlili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, tunjuk. saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya. Sekarang ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang berbicara tentang nabi-nabi, tentang Yesus. berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang, Tanya bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak. menafsirkan, bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang Bukan Nabi itu. Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan di dalam, Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu? Silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. kan. Nih, kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke, kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Ini dikatakan nih. Coba, Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta, Anda mengutip minta Taurat loh di sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, silakan Anda tunjukkan Taurat yang mana.
Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa. Dan bukan begitu. Ini aturan loh. Aturan bukan bidang bukan seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini? Sudah melanggar aturan ini. Saya mengikuti aturan dari host. Saya bertanya, harusnya Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Kok malah Anda mengatakan, oh mana tahu saya. Itu Ya kan? Mana tahu saya. Nah ini berarti Anda tidak menjawab. Kalau Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan. kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya, kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad enggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad enggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab? Justru saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Al-Araf 157 kitab yang mana? Taurat yang mana? Saya mengatakan Jadi menurut Anda Taurat yang mana? ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Coba tunjukkan Ya, Taurat. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa. Oke, Taurat. Oke, makanya saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana kitabnya? Saya tanya, ya saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa saya yang buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan ini sebenarnya. menceritakan Saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya bertanya kepada Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh nama Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam. Anda sepakat itu Taurat Nabi Musa? Mana? Ketika Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda sepakat. tahu Coba Anda tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang sekarang itu apa? Alkitab qad ja'akum rasulun Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi. Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan, berarti bukan Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran, saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat, itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Tauratnya Taurat siapa? yang mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak tahu, saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Nabi Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Baik, Tunjukkan. Ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik nafas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah,
kalian mungkin belum pernah jadi host ya. Jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek sound card yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah, tidak ada pelanggaran ya. Ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma. Jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suara. Tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong. Silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Ya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan tidak ada tuh. Bukti yang objektif, bukan subjektif. Bukti yang objektif bahwa dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul pasti. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya bisa data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong kalau dulu? Kalau kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau tiktokan Anda terus yang bicara gitu. Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Ya Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu, hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya? Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan, kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tauratnya Musa? Tunjukkan ke saya Tauratnya Musa. Iya, mana? Tunjukkan saya. Tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa. Silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Mana? Bang Juma perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana kitabnya Nabi Musa? Ini. Mana? Enggak usah berlogika, tunjukkan aja, tunjukkan sekarang kitabnya Nabi Musa. Kepada saya, sabar. Tunjukkan sekarang kepada saya kitabnya Nabi Musa. Biar Al-Quran saya ini tidak benar. Al-Quran saya mengatakan itu disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan berarti kau bisa menunjukkan. Tadi Anda bisa nggak kamu tunjukkan? Pertanyaan saya, bisa nggak kamu tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini bisa tidak kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima talbisunal haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taqulul haqqa antum ta'lamun. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan nih, ya ahlal kitab Anda dari awal itu sudah kontradiksi.
Penganut Taurat mencampur adukan kemudian kebenaran dan kematian. Bertanya kepada saya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui nih. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf.